Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini di bait min buyutillah, di rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita akan membahas ilmu di majlis kita pada hari ini. Dan insyaallah pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat fenomenal, sebuah kitab yang dimana tidaklah sebuah negara kecuali kitab ini telah dibahas di dalamnya, yaitulah kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan sampai ada orang yang seperti survei berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin, maka dikatakan tidaklah ada sebuah masjid kecuali di dalam ada kitab Riyadhus Shalihin, atau dibahas kitab Riyadhus Shalihin di dalam masjid tersebut. Karena kitab yang sangat nafi', kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang penuh di dalamnya dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kitab ini dipenuhi oleh Al-Quran Karim setiap awal bab, dan juga diisi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya sampai 1896 berkaitan dengan bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita, bagaimana tutur kata, dan bagaimana berkaitan juga nanti ada tentang permasalahan keutamaan takwa atau pertamaan berkaitan dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di awal bab berkaitan dengan taubah, berkaitan dengan sabar, jujur, dan seterusnya. Maka pembahasan kita Riyadhus Shalihin ada pembahasan kita berkaitan dengan adab dan juga akhlak, yang dimana di dalamnya sangat bermanfaat karena beliau memasukkan ayat-ayat Al-Quran Karim di awal bab dan juga memasukkan beberapa hadis di dalam bab tersebut. Dan kebanyakan hadis yang beliau masukkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah hadis dari kebanyakan dari hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau muttafaqun alaih. Maka hadis ini atau kitab ini menjadi kitab yang sangat besar ya bagi kalangan kaum muslimin yang ingin belajar bagaimana cara beradab sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan muallifnya adalah seorang imam, penulisnya adalah seorang imam besar yang sampai dijuluki beliau adalah hafil. Ketika dikatakan hafil, itu dalam ilmu hadis itu derajatnya tinggi, bukan sekadar ahlul hadis. Kalau ada hafid itu tinggi, maka dikatakan al-hafid ini sedikit. Tidak semua dikatakan al-hafid, al-hafid. Kemudian beliau juga dikatakan di dalam mazhab Syafi'i beliau dikatakan Syekhul Islam. Beliau dikatakan Syekhul Islam. Dan beliau juga dikatakan alimul ulama ataupun alimul awliya. Beliau dikatakan orang yang alim dari kalangan awliya wali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau dijuluki Muhyiddin. Beliau dijuluki oleh orang-orang ketika itu adalah Muhyiddin, orang yang menghidupkan
agama, dengan karya-karya beliau dan dengan aktivitas beliau. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu memiliki waktu yang sangat padat, yang kalau kita lihat beliau tidak punya waktu kecuali untuk mengajar atau belajar. Maka dari habis subuh beliau itu sudah mulai di masjidnya beliau. Kalau diibaratkan dengan waktu hampir jam 7 atau jam setengah 7, kemudian beliau istirahat, kemudian beliau jalan ke masjid yang lain yang lebih jauh, kemudian beliau mengajar sana sampai zuhur. Kemudian setelah zuhur beliau pulang istirahat, asar lanjut lagi mengajar sampai maghrib, kemudian nanti malamnya beliau menulis. Hidupnya rutinitas demikian. Rutinitas Imam Nawawi rahimahullah ta'ala demikian. Maka beliau dijulukilah Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Karena dari ceramah beliau, atau dari penyampaian beliau, atau dari karya-karya beliau. Karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu bukan cuma hanya Riyadhus Shalihin. Karyanya Imam Nawawi banyak. Karya Imam Nawawi banyak. Salah satu yang terkenal adalah Riyadhus Shalihin, dan juga yang terkenal juga Arba'in An-Nawawiyah. Dua kitab hadis ini adalah dua kitab hadis yang sangat terkenal. Dan Masya Allah, beliau bukan sekedar ahlul hadis saja, tapi beliau juga termasuk fuqaha dari mazhab Syafi'iyah. Fuqaha dari mazhab Syafi'iyah, dan bahkan beliau mujtahid, imam besar mujtahid di dalam mazhab Syafi'i. Maka banyak di antara mazhab Syafi'i maka akan kembali kepada perkataannya beliau. Akan kembali kepada perkataan beliau. Karena beliau adalah seorang yang sangat alim, sangat besar, yang bernama Yahya ibn Sharaf ibn Mari al-Harami al-Hawairani al-Syafi'i atau Abu Zakaria. Beliau memiliki kunyah adalah Abu Zakaria al-Syafi'i. Karena beliau bermazhab Syafi'i, maka beliau dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dan beliau memiliki kitab yang sangat banyak, memiliki tulisan yang sangat banyak. Kemudian beliau lahir di bulan Muharram di tahun 631. Kemudian waqadima Dimashq sanah 49. Beliau kemudian pindah ke Damaskus tahun 649. Kemudian beliaulah mulai di sana untuk belajar dan belajar sampailah beliau menjadi seorang ulama yang sangat besar. Bahkan disebutkan wa dzakara Syekhana Abu Hasan, disebutkan oleh Abu Hasan Ibn Attar, anna Syekh Muhyiddin dzakara lahu annahu kana yaqra kulla yawmin 12 darsan ala masyayikhihi syarhan wa tashihan. Maka disebutkan bahwa beliau rahimahullah ta'ala itu memiliki tempat waktu beliau untuk membaca atau untuk mengajar atau untuk belajar itu sebanyak 12 waktu dalam sehari. Mau itu bentuknya pengajaran atau mau bentuknya tashih, dibenarkan mana nih bukunya, dihadapkan ini salah, pentangkehan, di mana dilihat, dicek, cross check bagaimana sanadnya. Misalkan kalau seandainya hadis, kalau dalam masalah lughah maka diambil kitab lughahnya, dibenarkan. Maka beliau sampai memiliki 12 majelis. Muhyiddin rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka saking banyaknya beliau dalam sehari semalam, maka karena kesibukan beliau yang sangat padat, beliau sampai akhir hayatnya termasuk ulama yang uzal, ulama yang jomblo. Beliau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak menikah, bukan karena membenci nikah,
Tapi beliau tidak punya waktu untuk membagi untuk permasalahan nikahnya. Beliau tidak punya waktu itu. Maka kita katakan sehari semalam punya 12 majelis. Kita bayangkan aja, sehari semalam punya 12 majelis. Sangat banyak sekali yang beliau miliki. Maka beliau itu tidak menikah, dan sampai wafat beliau tidak menikah. Beliau sampai wafat pun tidak menikah. Maka beliau rahimahullah taala meninggal dunia di tahun 676. Kalau dari lahirnya beliau 631. Beliau meninggal 676. Berarti berapa umurnya? 45. Beliau termasuk imam ulama yang muda. Termasuk ulama yang meninggal duluan ataupun meninggal yang waktu masa mudanya. Maka kita bayangkan 45 tahun tapi memiliki karya yang begitu banyak. Imam Nawawi rahimahullah, dan bahkan termasuk petinggi mazhab Syafi'i, dan termasuk ulama yang besar dalam permasalahan hadis. Dan beliau juga termasuk ulama besar dalam permasalahan lughah. Walaupun kita tidak dapat banyak berkaitan dengan lughah, tapi di zaman beliau memiliki dars berkaitan dengan lughah, balaghah. Dan kalau nggak salah itu balaghah itu di waktu jam siangan, habis beliau istirahat di pagi, di waktu duha, atau sebelum beliau istirahat di waktu pagi, punya pembahasan dars berkaitan dengan balaghah. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala, imam yang besar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan karya-karyanya. Karena sampai sekarang, sampai detik ini, kita dapat di karyanya Imam Nawawi rahimahullah taala ada karya yang sangat hebat. Karya yang sangat hebat. Karyanya begitu menakjubkan. Dan di tengah kita adalah karya beliau yang bernama kitab Riyadhus Shalihin. Yang tadi kita sudah katakan, dalam Riyadhus Shalihin ada 1895 hadis yang beliau cantumkan dalam kitab ini. Dan juga di dalam kitab ini beliau banyak memasukkan ayat-ayat Al-Quran Karim. Karena setiap mulai bab beliau akan masukkan beberapa ayat. Setiap mulai bab maka beliau masukkan beberapa ayat. Maka di sini beliau rahimahullah taala memulai kitab ini cuma hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini seperti mengikuti seperti orang yang mengikuti kitab Bukhari, Sahih Bukhari, tanpa menulis muqaddimah, cuma hanya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita lihat kitab Bukhari, maka cuma beliau cuma Bismillahirrahmanirrahim, maka langsung kepada bab. Maka beliau mengikuti sesepuhnya, yaitu Imam Bukhari dalam penyusunan kitab Sahih Bukhari. Dan pun kalau kita lihat Sahih Bukhari, kadang Imam Bukhari pun memasukkan ayat-ayat setelah bab. Kadang beliau memasukkan beberapa ayat di dalam bab. Maka kita tahu Bismillahirrahmanirrahim tafsirnya dan juga maknanya yang ada. Maka kita masuk ke dalam bab yang pertama, bab al-ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizah wal khafiyah. Maka bab yang biasanya para ulama bilang bab an-niyah atau bab al-ikhlas, tapi belum panjang. Bab al-ikhlas wa ihdarin niyyah
bab ikhlas dan juga menghadirkan niat. Menghadirkan niat fi jami'il a'mali wal aqwal. Beliau menyebutkan, tambahkan, di seluruh perbuatannya atau ucapannya, wa ahwali bariza wal khafiyah, atau dalam keadaan yang nampak terlihat atau wal khafiyah yang tidak terlihat. Masya Allah, saking pentingnya niat menurut beliau sampai beliau menjelaskan segitu detailnya. Niat ini harus dihadirkan di seluruh aktivitas kita, mau itu perbuatan, mau itu ucapan, dalam keadaan yang dilihat oleh manusia atau yang tidak dilihat oleh manusia. Maka yang namanya niat harus hadir di tengah-tengah kita. Dan ini kadang kita tidak memperhatikan ini. Kita kadang ketika melakukan sebuah ibadah, kita lebih fokus untuk melakukan atau meniatkan ibadah ini dengan secara ketentuan fikihnya. Ketika kita yang sholat, Masya Allah, saya sholat menghadap kiblat 4 rakaat, ya kan, jadi makmum, kan gitu. Kita kurang kadang sibuk berkaitan dengan ikhlas, karena niat sebagaimana disebutkan oleh para ulama, salah satunya oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air hafizahullah taala, an-niyatu qisman. Niat itu kebagi dua. Niat berkaitan dengan amalan hati, dan kemudian niat berkaitan dengan anwa'il ibadah. Niat berkaitan dengan amalan hati ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Dia hanya meniatkan ibadah hanya kepada Allah. Salatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Meniatkan benar-benar ketika salat, ya Allah, salat ini hanya untuk Engkau. Salat ini hanya untuk tidak aku berikan kepada siapapun. Bacaan Quran saya, ngaji saya, sedekah saya, umrah, haji, dan selainnya semuanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kadang kita menghadirkan itu. Dalam ibadah kita nggak hadirkan itu, tapi kita hadirkan tentang permasalahan anwa' ibadahnya. Oh, ini saya mau sholat isya 4 rakaat, betul, itu penting. Tidak dikatakan nggak penting, penting sekali. Kalau tidak, itu tidak akan bisa membedakan ini ibadah apa yang sedang dia lakukan. Betul. Tapi kita lupa dengan niat yang pertama yang harusnya diperhatikan dahulu. Apa? Sholat yang kita mau dirikan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau menyebutkan, menggabungkan di sini bab al-ikhlas. Kemudian ihdarin niyyah fi jami'il aqwal wal a'mal. Maka beliau sebutkan demikian. Ikhlas. Kemudian hadirkan niat. Kita sedang ingin ibadah apa? Maka dua niat ini harus digabungkan oleh setiap muslim dan mukmin ketika ibadahnya. Nggak boleh kita sibuk dengan permasalahan, oh, jenis ibadah apa yang sedang saya ingin lakukan. Kita harus juga memperhatikan bagaimana ibadah yang kita lakukan untuk siapa, kita berikan kepada siapa. Benarkah kita ikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah, atau kita hadirkan niat-niat selain Allah? Ya, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Maka lihat ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, membawakan 3 ayat. Pertama surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Maka wa ma umiru illa, tidaklah aku diperintahkan kecuali liya'budullah, untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mukhlisin, ikhlas dalam
lahuddin, mukhlisina lahuddin. Nah, Masya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Seolah-olah pengikraran bagi seorang hamba, tidaklah saya diperintahkan kecuali apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskan ibadah untuknya. Baru setelah itu apa? Sebutkan sebagian ibadah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maka kita harus bisa ketika sholat hadirkan niat ini, ikhlaskan gitu. Hadirkan niat yang menjadikan amalan qalb, amalan hati. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma umiru, tidaklah kita diperintahkan kecuali yang pertama mukhlisina lahuddin hunafa. Itu yang pertama. Baru setelah itu wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jangan kita balik. Akhirnya apa ketika sholat? Saya sholat asar 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat. Soalnya sholatnya juga ketika ada mertua, nggak ada mertua nggak sholat, kan nggak guna. Nggak guna kita niatkan sholat ini dengan benar, menunjukkan bedakan dia ini sholat wajib, sholat asar. Ini sholatnya 4 rakaat menghadap kiblat. Maka ini semua akan gugur ketika niat yang pertama, niat qalb hilang. Soalnya apa? Sholatnya, oh ini karena disuruh mertua, karena ada mertua saya sholat. Kalau nggak ada mertua saya nggak sholat. Kan ini yang kadang terjadi oleh kita. Ketika ada guru kita atau ada teman kita, malu masa saya nggak sholat, masa saya nggak ngaji, masa saya nggak ini, masa saya nggak itu. Walaupun yang dilafadzkan kita benar untuk menyebutkan naw ibadahnya, walaupun ihdharin niyah di dalam mau melaksanakan ibadah itu benar, tapi niat i'tiqad salah, maka nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Maka beliau sebutkan bab al-ikhlas wa ihdharin niyah, digabungkan. Kadang kita cuma hanya sibuk dengan ihdharin niyah tanpa sibuk dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan, diingat oleh kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah enggak perintahkan kepada kita kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini soal Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian selanjutnya Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, sembelih yang dilakukan oleh kita, yang dimana manusia ketika menyembelih mengharapkan daging kan. Maka kita lihat Idul Adha sibuk mereka mencari daging daripada untuk menghadirkan daging itu. Di kita di zaman orang yang ingin mendapatkan daging tapi tidak ingin menghadirkan daging. Dia ingin menerima daging kurban tapi dia nggak mau berkurban. Maka bagi yang berkurban saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha. Darah yang engkau tumpahkan atau engkau sembelih dari hewan tersebut yang keluar ataupun luhum dagingnya itu nggak akan nyampe kepada Allah, nggak akan sampai.
Jangan kita berharap, kita ketika menyembelih daging atau kambing yang besar, kambing yang gemuk, sapi yang besar, kemudian darah dan daging sampai kepada Allah. Tidak masuk sama sekali. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang sampai? Apa yang sampai? Walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai takwa. Yang sampai takwa. Takwa kita. Dan takwa tidak akan bisa berdiri kecuali dimulai dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu hewan kita beli, ya, walaupun itu hewan kita beli dengan cara yang bagus, tapi ketika kita tidak ikhlas dalam menyembelihnya, kita mau supaya nama kita dicatat oleh panitia, fulan menyembelih kambing, fulan termasuk orang yang menyembelih sapi, beliau menyumbang sapi, menyumbang kambing, pengen ditulis dan pengen didengar, pengen dibaca oleh manusia, maka apa? Enggak akan sampai darah, dagingnya, dan bahkan ketakwaan kita. Karena apa? Hancurnya ikhlasnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sendiri yang menyembelih, walaupun kita sendiri yang menyembelih, maka ingat oleh kita, walakin yanarut taqwa minkum. Yang nyampe kepada kita takwa. Yang nyampe kepada kita takwa. Yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian di antara kalian yang lebih mulia adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membawakan ayat yang terakhir yang menyebutkan begitu dahsyatnya pengetahuan Allah. Kita tahu ya namanya niat, mau niat i'tiqad ataupun niat berkaitan dengan keyakinan atau berkaitan dengan tauhid atau niat yang berkaitan dengan nawa ibadah, itu kan semua sama-sama letaknya dalam hati. Letaknya sama-sama dalam hati. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang disebutkan oleh beliau, dimasukkan ayat terakhir, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Masyaallah. Maka beliau membawakan sebuah ayat, katakanlah kalau seandainya kalian itu mensembunyikan apa yang ada dalam dada kalian atau menampakkannya, Allah tahu. Allah tahu. Mau kita sembunyikan bagaimanapun, mau kita tampakkan bagaimanapun, seolah-olah kita menjadi orang yang ikhlas, maka enggak, jatuh kita karena kita bukan orang yang ikhlas. Seolah-olah kita menampakkan ikhlas kita. Masya Allah, ini dermawan sekali si fulan. Tapi akan jatuh. Akan jatuh. Akan nampak di hadapan manusia tidak ikhlasnya dia. Kalau tidak nampak di dunia, akan nampak nanti di yaumil qiyamah, karena Allah tahu, ya'lamuhullah. Maka kan bara api neraka itu kan karena 3 orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya. 3 kelompok yang tidak ikhlas dalam ibadahnya. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar, kemudian orang yang berjihad, orang yang bersedekah. 3 amal soleh yang besar. Tapi dia nggak ikhlas dalam amal soleh ini. Pengen disebut qari, pengen disebut alim, dia pengen disebut pemberani, mujahid, atau pengen disebut dermawan. Masya Allah, kalau dia mah dermawan. Maka apa? Inilah orang yang pertama kali menjadi bahan bakarnya api neraka. Orang apa? Yang tidak ikhlas di dalam ibadahnya. Amal soleh enggak yang dilakukan dia bersedekah? Amal soleh. Amal soleh enggak dia berjihad fisabilillah? Amal soleh. Amal soleh enggak dibaca Al-Quran, dia belajar, dia mengajarkan? Amal soleh. Tapi ketika amal soleh, nawa ibadah ini sudah dilakukan dengan benar, tapi niatnya
tidak ikhlas kepada Allah, maka nggak ada gunanya. Maka nggak ada gunanya. Mau kita sembunyikan bagaimanapun akan ketahuan. 3 orang ini nggak ketahuan di dunia, tapi nanti dia memiliki ketahuan. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung berkata, "Kadzabta, dusta engkau. Engkau memberikan supaya dikatakan dermawan, engkau perang supaya dikatakan pahlawan, engkau membaca Quran supaya dikatakan qari." Maka diperintahkan untuk melempar mereka ini ke api neraka. Karena apa? Tidak ikhlas, walaupun nauk ibadah yang dilakukan benar, jenis ibadah yang dilakukan dia benar. Maka tuntutan kita ketika kita ibadah adalah 2, memastikan jenis ibadahnya ini benar yang kita pengen lakukan. Kemudian yang kedua, harus kita ikhlaskan ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiga ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau membawakan hadis yang pertama, hadis yang masyhur ya, di tengah kita, dan juga masyhur di kalangan para ulama, tetapi di kalangan 3 generasi awal ini hadis ini nggak masyhur. Maka hadis ini adalah hadis ahad, hadis gharib, hadis yang diriwayatkan sendirian oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nanti meriwayatkan hadis ini kepada muridnya, muridnya pun meriwayatkan secara sendirian. Kemudian muridnya Alqamah ini meriwayatkan nanti sendirian kepada Ibrahim. Kemudian nanti meriwayatkan sendirian. 3 generasi meriwayatkan hadis ini secara menyendiri, sendiri. Baru generasi yang keempat baru menyebar hadis ini, dan sampailah di tengah-tengah kita pada hari ini, dan dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis yang pertama. Wa an Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Al-Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Al-Quraisy Al-Adawi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah dijulukilah Amirul Mu'minin pertama. Amirul Mu'minin yang pertama. Abu Bakar enggak dikatakan Amirul Mu'minin, tapi dikatakan Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasul ataupun Khalifatul Nabi. Dan beliau ketika pengen dilakopin demikian yang sama, maka berkata, tidak pantas aku disandingkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka apa? Maka seorang berkata, kalau itu engkau pimpinan kami, Amirul Mu'minin. Engkau pimpinan kami. Maka Amirul Mu'minin itu masuklah lakop itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan bahkan nanti para pemimpin setelahnya itu tidak mau disebutkan Amirul Mu'minin, tapi kalau mau menyebutnya adalah Amirul Muslimin. Amirul Mu'minin punya Umar, Amirul Muslimin mungkin dia silakan. Maka yang kita tahu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini Imam Nawawi sebutkan nasabnya yang lumayan panjang. Umar bin Al-Khattab, bapaknya Al-Khattab, kemudian bapaknya Nufail ibni Abdul Uzza, kemudian ibni Riyah, kemudian ibni Abdullah, kemudian ibni Qurt, kemudian ibni Razah, kemudian ibni Adi, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib Al-Quraisy. Nah, maka bertemu dengan Rasulullah SAW di Adi ibni Ka'ab. Bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW. Jadi Umar pun nasabnya bertemu dengan Rasul di kakek-kakeknya. Ya, di kakek-kakeknya. Di mana beliau menyebutkan qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, maka kalau kita sebutkan kembali kepada Sahih Bukhari, menyebutkan Umar, aku mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar. Nah, ini salah satu yang ajib. Beliau menyebutkan mendengar hadis ini di atas mimbar, tapi yang meriwayatkan hadis ini cuma Umar. Dengan lafaz ini cuma Umar. Nanti sama, Umar menyampaikan hadis ini di atas mimbar, tapi yang dengar cuma Alqamah. Maka ini
suatu hal yang sangat menakjubkan, ya, hal yang menakjubkan. Disampaikan di tempat yang banyak, tapi yang meriwayatkan hadis ini cuma satu orang. Maka bagaimana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, muttafaqun ala sihhatihi. Bahkan beliau menyebutkan muttafaqun ala sihhatihi, rawahu imaman al-muhadditsain Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Quraisy An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima alladzini huma ashahul kutubul musannafah. Insyaallah ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala. Maka di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, beliau mendengar dari Rasulullah SAW sebuah ungkapan, innamal a'malu binniyat, yang dimana kita tahu bahwa hadis ini adalah hadis masyhur tengah kita kan semua berkata semua itu tergantung niat kan. Sering kita dengar ucapan tersebut, semua tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Maka kita bahas di sini. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan innama. Ini termasuk dari adatul hasr, dari alat yang menyebutkan batasan. Berarti apa? Rasulullah SAW di sini membataskan amal-amal, yaitu apa? Harus dengan niat. Membataskan amal-amal dengan niat. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-a'mal. Kalau kita belajar usul fikih, makanya termasuk al-iflam al-istighraqiyah yang maknanya umum. Maka seluruh amal yang ada, mau perkataan, perbuatan, amalan hati, amalan batin, amalan turk, amalan yang kita tinggalkan, maksudnya kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan misalnya, atau amalan tafkir, pemikiran. Kita memikirkan bagaimana kemajuan Islam, bagaimana Islam ini bisa maju. Maka apa? Semuanya butuh niat. Butuh dengan niat. Butuh dengan niat. Harus diniati dengan baik. Baik. Kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang ini tergantung dengan apa yang dia niatkan. Maka saking pentingnya niat sampai dikatakan demikian. Semua amalan itu butuh dengan niat. Niatnya yang mana? Yang salihah. Kalau niatnya buruk, ya maka akan dapat keburukan. Maka beliau contohkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Beliau memisahkan seperti seorang yang hijrah, tapi hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Menyebutkan karena hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka disebutkan fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu amalan soleh. Amalan soleh yang diniatkan dengan niat yang soleh. Atau yang kedua, apa? Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Yang kedua adalah orang yang hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan. Aw imra'atin yanqihuha, atau hijrahnya dia karena ingin menikahi seorang wanita. Itu juga apa? Pengen nikahi seorang wanita. Wanita baik-baik. Ini wanita sudah bercadar, masa saya enggak jadi orang yang baik?
atau yang lainnya. Kemudian apa? Wa hijratu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Maka dari hadis ini secara singkat kita tahu bahwa semua amalan yang ada itu membutuhkan niat. Dan orang itu bisa diganjar tergantung niatnya. Tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niatnya buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Maka semua tergantung dengan niat. Kalau dia niat tidak baik, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Kalau niatnya buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Niatnya dia baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Kita tahu hal tersebut. Tapi yang perlu kita tekankan di sini apa? Ya niatnya, lihat di sini. Faman kanat hijratuhu ila Allah. Niat apa ini? Yang sedang disebutkan niat i'tiqad. Tidak menjelaskan niat naul hijrah. Tidak menyebutkan tentang masalah macamnya hijrah. Ini hijrah wajibkah? Hijrah sunnahkah? Hijrah kemana? Enggak. Tidak. Tapi apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dia hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan itu. Karena perkara ini sebetulnya penting bagi kita. Kalau kita benar di sini, maka kita akan benar dalam permasalahan macam-macam ibadah. Nah, mungkin kita salah. Kita nanti mau sholat isya, mungkin kita tiba-tiba salah sholat isya. Niatnya jadinya sholat maghrib. Enggak. Kenapa? Ketika kita sudah hadirkan kita ibadah ini hanya untuk Allah, maka kita akan sadar untuk ibadahnya, macam ibadah apa yang saya lakukan, kan gitu. Maka insya Allah setelah sholat nanti kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan hadis ini hingga hadis setelahnya. Syukran ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.